Halo YouTube. Pernah Gyosei Shisho Nagoya menangani bisnis internasional sebagai ahli menulis administrasi yang berspesialisasi dalam masalah asing. Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang menghadapi tantangan serius berupa kekurangan tenaga kerja akibat menurunnya angka kelahiran dan populasi menua. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah melalui sistem penerimaan orang-orang berbakat dari luar negeri, yaitu insinyur, spesialis humaniora, visa kerja internasional. Karena revisi Undang-Undang Pengendalian Imigrasi pada tahun 2024, visa teknis konvensional dan visa spesialis humaniora layanan internasional diintegrasikan dan dibuat. Visa ini dimaksudkan untuk memudahkan perusahaan Jepang merekrut personel dengan pengetahuan dan keterampilan khusus dari luar negeri. Seiring dengan percepatan globalisasi, pekerja asing dengan pengetahuan khusus yang canggih menjadi hal yang penting dalam merevitalisasi perekonomian Jepang. Visa negara untuk insinyur mencakup dua bidang, humaniora, layanan internasional, dan teknologi. Bidang humaniora, hubungan internasional mencakup berbagai bidang, termasuk ekonomi, hukum, dan studi bahasa. Di sisi lain, bidang teknis menyasar sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang-bidang penting yang mendukung industri Jepang, seperti IT, manufaktur, dan konstruksi. Visa negara bagi pekerja terampil bisa dikatakan merupakan sistem penting bagi perusahaan Jepang untuk memperoleh sumber daya manusia unggul dari luar negeri. Kedepannya, sistem visa ini diharapkan dapat lebih dimanfaatkan untuk pengembangan perekonomian Jepang lebih lanjut. Untuk mendapatkan visa negara insinyur, Anda harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama-tama, sebagai aturan umum, Anda harus memiliki setidaknya gelar sarjana. Ini untuk membuktikan bahwa Anda memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus. Selain itu, hubungan antara deskripsi pekerjaan dan latar belakang akademis akan diperiksa dengan cermat. Misalnya, jika seseorang yang mengambil jurusan ekonomi bekerja di lembaga keuangan, kemungkinan besar hubungannya akan dikenali. Namun, jika seseorang lulusan fakultas sastra bekerja sebagai programmer di sebuah perusahaan IT, akan sulit mengenali hubungan tersebut kecuali ada keadaan khusus. Contoh pekerjaan spesifik termasuk penjualan di luar negeri, pemasaran, interpretasi penerjemahan, dll. Di bidang humaniora, bisnis internasional. Posisi-posisi ini memerlukan keterampilan komunikasi yang tinggi dan pemahaman lintas budaya, jadi penting bagi Anda untuk memperoleh pengetahuan khusus di universitas. Di sisi lain, bidang teknis meliputi insinyur sistem, pengembang perangkat lunak, dan perancang mekanik. Posisi ini memerlukan keterampilan teknis tingkat lanjut dan pengetahuan khusus, sehingga Anda harus menerima pendidikan khusus di universitas atau sekolah pasca sarjana merupakan prasyarat. Prosedur permohonan visa negara bagi pekerja terampil secara garis besar dapat dibagi menjadi dua tahap. Pertama, perusahaan yang berencana bekerja di Jepang akan mengajukan permohonan ke Biro Imigrasi agar pemohon mendapatkan Certificate of Eligibility. Lamaran ini memerlukan penyerahan berbagai dokumen, antara lain resume pelamar, riwayat pekerjaan, sertifikat kelulusan, dan kontrak kerja. Biro Imigrasi akan memeriksa apakah pemohon memenuhi persyaratan visa pekerja terampil berdasarkan dokumen yang diserahkan. Apabila hasil pemeriksaan tidak ada kendala, maka akan diterbitkan sertifikat kelayakan. Setelah memperoleh sertifikat kelayakan ini, pemohon mengajukan permohonan visa di kedutaan atau konsulat Jepang di negara asalnya. Setelah visa Anda dikeluarkan, Anda akan dapat memasuki Jepang dan bekerja. Hal penting yang perlu diingat selama proses lamaran adalah memastikan tidak ada dokumen yang tidak lengkap atau pernyataan palsu. Jika ditemukan kekurangan atau kepalsuan, visa Anda mungkin ditolak. Selain itu, dibutuhkan waktu tertentu mulai dari pengajuan hingga pemeriksaan dan penerbitan visa. Jadi penting untuk melanjutkan prosedur dengan banyak waktu. Visa negara untuk pekerja terampil diharapkan menjadi sistem penting untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di Jepang. Namun di sisi lain, ada beberapa permasalahan yang juga terungkap. Pertama, proses pengajuannya rumit dan memakan waktu. Khusus untuk usaha kecil dan menengah, prosedur yang rumit menjadi beban yang besar. Selain itu, karena standar pemeriksaan visa yang ketat, ada kalanya individu yang berbakat sekalipun tidak dapat memperoleh visa. Selain itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang memudahkan pekerja asing untuk bekerja di Jepang. Misalnya, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan pendidikan bahasa Jepang dan menyediakan perumahan bagi pekerja asing. Di masa depan, Jepang perlu memperbaiki sistemnya dan menciptakan lingkungan yang membuat lebih menarik bagi pekerja asing. Kita juga perlu mewujudkan masyarakat multikultural di mana pekerja asing dan Jepang dapat saling memahami dan bekerja sama. Peran Gyosei Shijimusho Nagoyangani berbagai operasi internasional. Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda memiliki masalah. Terima kasih telah mengunjungi kami hari ini.